Baik bagi kita yang ada di tempat ini dan jemaat juga yang ada di rumah, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Wahyu pasal 14. Saya akan membaca satu ayat di ayat 13. Wahyu pasal 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Kita berdoa. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan ya. Nanti sore kita akan mengadakan kebaktian memorial ya. Oma Murni jam 4 begitu. Jadi karena ini masa pandemi ya, Oma Murni beberapa bulan juga tidak datang, tidak bersama dengan kita. Kita rasanya kayaknya masih ada gitu. Tapi kita tahu dia sudah pergi. Ya. Oleh karena itu hari ini saya mengambil ayat ini. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, Alkitab berkata berbahagia. Berbahagia. Salah satu yang membuat kekristenan awal bisa masuk ke Burma, ke Myanmar. Itu adalah salah satu misionaris di situ. Ketika istrinya meninggal, dia tahu bahwa suku di situ pada waktu itu, kalau ada yang meninggal mereka tangisin, mereka begitu rupa kehilangannya, ketakutannya ketika ada orang mati begitu. Nah, ini ketika istrinya meninggal. Tadinya orang perhatikan dia terus, bagaimana dia? Dia menyanyi. Dia bersama dengan anaknya menyanyi. Bersukacita di situ. Dan atas kesaksian inilah, maka Injil bisa masuk ke Burma itu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Nats yang kita baca memang berkata, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam apa? Tuhan. Berbahagia, yang meninggal berbahagia. Gitu. Yang ditinggal harusnya bagaimana? Kita harus berbahagia juga. Alasan kenapa berbahagia yang pertama adalah mereka yang meninggal dalam Tuhan itu beristirahat sekarang. Beristirahat dari apa? Beristirahat dari segala kesusahannya. Beristirahat dari segala bebannya. Beristirahat dari segala perjuangan imannya. Dia sudah beristirahat. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kenapa dia bisa beristirahat? Kan dia ada dosa. Oh ya, ada dosa. Di dalam Tuhan. Tapi yang berbahagia adalah yang mati di dalam Tuhan. Yang di dalam Tuhan. Itu berarti segala hukuman atas dosanya sudah dihitung, sudah selesai. Maka Daud berkata bahwa apa? Berbahagialah manusia yang dosanya tidak diperhitungkan Tuhan.
harga. Oh Bapak Ibu yang dikasih dalam, sudah diselesaikan. Orang yang di dalam Yesus, hukuman dosanya sudah dijatuhkan pada diri Yesus di atas kayu salib. Maka sudah selesai. Maka Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kemarin Pak Riko kasih usul. Kita buat tulisan di batu granit begitu. Saya sudah tanya Pak Thomas juga beli granit di mana. Rencana kita tempel di sini nanti. Di situ kita tempel di situ. Tulis pakai tinta emas. Jemaat yang sedang menunggu di gerbang timur. Kita tulis satu. Ibu Murni Pasaribu. Karena kita 20 tahun GPIA berdiri. GPIA Kebenaran berdiri. Yang di sini ini baru Ibu Ibu Murni Pasaribu. Kemudian nanti yang kedua siapa? Ketiga siapa? Mereka yang sudah menunggu di gerbang timur. Ya, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Mereka yang sudah menunggu di gerbang timur berbahagia. Ya, mereka berbahagia. Gitu. Kenapa? Berarti mereka sudah menyelesaikan pertandingan imannya. Paulus berkata, saat kematiannya sudah dekat. Aku sudah mengakhiri garis akhir. Aku sudah memelihara iman. Oh, sudah selesai. Mereka yang sudah sampai di gerbang timur, mereka tidak akan pergi ke neraka lagi. Mereka tidak akan bisa dipindahkan ke neraka lagi. Mereka sudah selesai. Mereka sudah mempertahankan imannya. Mereka tidak akan disesatkan lagi. Mereka tidak akan ditipu lagi. Mereka sudah selesai. Mereka sudah diselamatkan. Mereka sudah bertemu muka dan muka dengan Tuhan Yesus. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi. Fanny Crosby berkata, bukan mengenali dia dari lubang paku di tangannya. Tadi Pak Yus sudah cerita tentang lagu ini. Ketika mereka sedang komunikasi dengan temannya, Fanny Crosby, waktu itu temannya berkata, Fanny, hey Fanny, engkau kan, bagaimana kamu bisa mengenal Tuhan? Spontan Fanny yang buta ini berkata, bukan mengenali dia dari lubang paku di tangannya. Di surga sana, yang tangan berlubang paku hanya Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Dia sudah mendemonstrasikan kepada dua muridnya yang berjalan di Emmaus itu. Mereka berjalan terus dengan Tuhan Yesus sepanjang jalan keluar dari Yerusalem di jalan Emmaus itu sampai tengah. Setelah Tuhan Yesus memberkati makanan itu, dia mengangkat tangan. Baru kedua murid itu terbuka matanya. Dan dia tahu, inilah Mesias itu. Dan Yesus segera hilang. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, dia tidak mungkin disesatkan lagi. Tetapi kita bagaimana? Kita hari ini sudah diselamatkan karena Injil Yesus Kristus. Tetapi kita akan diselamatkan, tetap diselamatkan asal kita tetap di dalam iman ini.
Dan selama kita ada di dunia ini, kita ada di bumi ini, akan ada terus pengujian atas iman kita. Hari ini, mungkin kita diuji dengan COVID ini. Vaksin segera selesai, segera didapat. Lagi sedang diuji coba di banyak negara, termasuk kita sedang uji coba. Tetapi, apakah nanti setelah selesai COVID ini, selesai pengujian itu? Saya pikir tidak. Kita masih akan ada tantangan untuk membuktikan bahwa ya, saya memang mengasihi Kristus. Saya mengikut Dia karena saya tidak bisa menyelesaikan dosa saya, maka saya ikut Dia. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Jadi, diselamatkan itu paling penting. Bukan matinya karena apa, bukan. Kita mungkin terpapar COVID itu bukan satu kutuk. Gitu. Jangan sampai kita berpikir kita kena COVID ini kena kutuk, bukan. Gitu. Kita tidak ada paham bahwa ada kutuk pisau operasi, kutuk apa, tidak ada. Tetapi minggu Rabu lalu saya katakan, kita tetap apa? Bersukacitalah, Tuhan tak pernah apa? Salah. Pernah ada satu artis yang terkenal itu Marilyn Monroe. Ya. Anda pernah lihat dia kan? Posternya gitu, Marilyn Monroe. Cantik nggak? Dan dia mati muda. Gitu. Dia bunuh diri. Supaya apa? Supaya dia tidak menjadi tua. Dan orang mengenang dia cantik, dia muda. Dia nggak ada gambaran dia menjadi tua. Tapi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, yang penting bukan itu. Gitu. Tapi yang penting adalah yang berbahagia, Alkitab berkata, mereka yang mati di dalam apa? Tuhan. Mereka yang mati di dalam Tuhan. Maka bijaksananya kita di masa pandemi ini, nomor satu adalah kita pastikan kita sudah selamat. Nah, karena kita terpapar, kita bisa meninggal karena COVID ini, itu bisa sewaktu-waktu. Ya, bisa sewaktu-waktu. Kita ketemu orang, ya kan? Kita ketemu orang. Kemudian, oke, nggak masalah, gitu, baik-baik saja. Gitu. Tapi tiba-tiba dia mau terbang, dia rapid, dia apa? Positif. Udah ketemu kita, gitu. Udah ketemu kita. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Ada satu penginjil kita, gitu, mengantar jemaat, menggigil, gitu, gigil, gitu. Diantar ke rumah sakit, gitu kan, diperiksa negatif, gitu, diperiksa COVID negatif, gitu. Tapi dia sesak menggigil, tapi negatif diperiksa. Kemudian kalau menggigil nggak kuat, rawat inap lah. Besoknya di swab test. Ternyata apa? Positif. Ternyata positif. Aduh. Ya sudah, mau diapain?
Gitu ya. Jemaat tadi juga nggak niat nular, ya kan? Kita yang pelayan ini juga nggak niat cari tularan, kan begitu kan? Terjadi begitu saja. Puji Tuhan, jemaat sudah keluar dari rumah sakit, dia sembuh. Setelah dirawat 24 hari di rumah sakit. Dan teman kita penginjil ini sudah bopong orang yang COVID tadi, ternyata positif kan? Bopong sana ke rumah sakit. Tetap negatif. Tidak terjadi apa-apa sama dia. Artinya bisa saja nanti terjadi dia kena. Bisa saja terjadi. Gitu. Oleh karena itu yang paling penting bagi kita adalah kita sudah selamat. Harus pasti kita sudah diselamatkan. Dan kalau kita meninggal nanti, kita pastikan bahwa saya ada di dalam Yesus Kristus. Karena yang berbahagialah mereka yang dosanya tidak diperhitungkan oleh siapa? Tuhan. Dan di dalam Yesus Kristus, kita dihitung sebagai orang kudus yang akan masuk ke dalam surga. Nah, itu yang berbahagia. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Jadi mengapa berbahagia? Itu yang pertama tadi. Jadi mereka yang di dalam Kristus, mereka sudah beristirahat. Tidak bisa disesatkan lagi. Tidak bisa diubah lagi imannya. Tapi hari ini kita masih diuji. Masih diuji. Maka kita harus tekankan kepada diri kita masing-masing. Tekankan, pastikan kepada kita masing-masing. Saya mau tetap ada di dalam Yesus Kristus. I have decided to follow Jesus. Pegang itu. Karena COVID sewaktu-waktu tanpa sengaja bisa saja terjadi. Tapi tidak jadi persoalan. Bersukacita. Tuhan tak pernah salah. Yang nomor 2. Kenapa berbahagia? Yang nomor 2 adalah apa? Menerima upah atas pekerjaan kita. Ayat yang kita baca tadi adalah supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, Allah itu Maha Adil. Allah Maha Adil. Pekerjaan akan dinilai seadil-adilnya. Dari semua pekerjaan baik yang kita lakukan. Alkitab berkata, membawa yang sesat kembali. Itu menutupi banyak apa? Dosa. Membawa yang sesat kembali menutupi banyak dosa. Karena yang sesat kembali, itu yang bersukacita, itu sampai di surga bersukacita. Malaikat katanya apa? Bersorak-sorak. Maka Tuhan Yesus pernah kasih perumpamaan tentang mencari domba yang hilang. Sangat pentingnya domba yang hilang ini dicari. Yang 99 yang selamat di kandang dia tinggalkan. Yesus cari itu. Setelah ketemu dia bopong. Ketemu yang satu ini,
Bahagia nggak? Oh, dia bahagia. Kenapa? Karena yang 99 kan nggak hilang. Gitu kan. Yang 99 tidak ketemu yang satu ini, jadi dia ada 100 lagi dombanya tidak hilang. Bahagia. Untuk yang satu ini, dia bahagia sekali. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Dan Ibu Murni Pasaribu, dia boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertainya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kenapa berbahagia dia? Karena Ibu Murni Pasaribu dia bergabung ke dalam jemaat yang benar. Jemaat yang di dalamnya ada Injil yang benar, sehingga Injil yang benar ini bisa menyelamatkan orang yang mendengar. Orang nggak mungkin bisa selamat kalau Injil yang dia dengar salah. Itu nggak mungkin selamat. Orang ketemu Tuhan Yesus, kalau dia dengar Injil yang salah, nggak mungkin selamat juga. Dan banyak orang sekarang bikin kesaksian. Dia ketemu Tuhan Yesus, maka dia jadi Kristen. Kalau dia tidak dengar Injil yang benar, tidak mungkin selamat. Dan Oma Murni bergabung ke dalam jemaat ini. Dan atas segala yang dibuat oleh jemaat ini, itu terhitung juga kepada apa? Kerja dia. Terhitung juga kepada dirinya. Atas semua orang yang dimenangkan oleh GBIA kebenaran ini. Karena dia ada di dalamnya. Dia menjadi satu tubuh di dalamnya. Walaupun dia tidak lama, dia belum lama bergabung di sini. Gitu. Mungkin baru hitungan 3 tahun atau 4 tahun dia ada di sini. Tetapi waktu yang singkat ini dia pakai, dia gunakan dengan bijaksana. Setelah dia tahu ini jemaat yang benar, ini gereja yang benar, ada keselamatan di dalamnya, ada Injil yang benar di dalamnya, dia menggabungkan diri di sini. Dia rela berdiri di depan kita mengaku imannya. Dan akhirnya memberi diri dibaptis sebagai tanda persetujuan dia dengan jemaat kita di sini. Dan doktrin, pengajaran, baptis ulang ini dari dulu ini banyak akhirnya menyandung orang dalam artian kok dibaptis lagi, saya sudah dibaptis dari kecil. Gitu. Akhirnya dia mundur. Ada orang yang datang ke tanya saya, Pak Kurnia, kalau saya bergabung ke jemaat Bapak, dibaptis lagi tidak? Saya sudah 3 kali dibaptis. Jadi kalau saya masuk lagi ke Bapak, dibaptis lagi, 4 kali. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Dibaptis itu kan sebenarnya tanda persetujuan. Artinya, kalau ibu ini dibaptis sampai udah 3 kali dibaptis. Waktu dibaptis yang pertama berarti dia setuju dengan jemaat yang pertama.
Gitu ya. Dibaptis lagi oleh jemaat yang kedua, berarti dia setuju dengan jemaat yang kedua. Gitu. Kalau jemaat yang pertama sama yang kedua ini doktrinnya sama, ya nggak perlu dibaptis kan begitu. Berarti ada perbedaan, makanya dibaptis lagi. Jadi ketika dia dibaptis di sini, dia tidak setuju di sini, dia setuju di sini. Masuk lagi yang ketiga. Demikian. Saya bilang begini. Kalau gereja kita ini sama dengan pemahaman waktu ibu dibaptis dulu, nggak usah dibaptis lagi. Karena tanda persetujuannya sudah apa? Sudah sama, nggak usah lagi. Seperti itu. Tapi coba cek, sama tidak? Sama tidak? Anda tidak pernah lihat di mimbar ini ada wanita khotbah. Bagaimana di gereja Anda? Kita tanya. Ada. Itu sudah beda. Kenapa di gereja kita tidak, wanita tidak berkhotbah? Karena Alkitab memang berkata apa? Dalam pertemuan jemaat, perempuan-perempuan berdiam diri. Paulus berkata, aku tidak mengizinkan wanita memerintah laki-laki. Mengajar dan memerintah laki-laki. Maka berkhotbah tidak boleh. Oh Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Dan Injil yang kita beritakan itu adalah Injil yang sederhana. Injil yang sederhana. Injil yang sederhana, yang apa? Yang gampang dipahami. Dan memang Injil itu adalah sebenarnya berita yang sederhana. Kalau rumit-rumit, gitu kan? Itu pasti bukan kebenaran. Kadang kita diskusi dengan kelompok Calvinis, ketika kita nggak masuk penjelasan dia akhirnya berkata apa? Kamu nggak bisa paham, nih gitu loh. Kamu nggak mungkin bisa paham. Kalau memang rumit begitu, gitu, saya nggak bisa paham, gitu kan? Kalau saya nggak bisa paham, bagaimana orang lain juga bisa paham apa tidak? Tapi tidak. Harusnya kebenaran, harusnya Injil gampang dipahami. Gampang kok. Diselamatkan itu gampang kok. Gampang dipahami. Manusia berdosa bisa masuk surga kalau dosa diselesaikan. Dan juru selamat itu yang menyelesaikan. Perjanjian lama percaya kepada juru selamat yang akan datang. Kita bertobat dan percaya kepada juru selamat yang sudah datang. Ketika Paulus berbicara kepada Festus dan Raja Agripa, ya kan? Paulus berkata kepada Raja Agripa, bukankah engkau percaya kepada para nabi? Saya tahu engkau percaya. Gitu. Artinya apa? Harus Raja Agripa ini bisa paham, bisa mengerti, bisa tahu tentang jalan keselamatan yang Paulus beritakan. Dan dia paham. Gitu. Dia paham. Dan Raja Agripa itu berkata apa? Paulus, hampir saja engkau membuat aku menjadi seorang apa? Kristen. Kekurangannya cuma satu. Bukan dia tidak bisa paham. Bukan dia tidak bisa mengerti bahwa Yesus dari Nazaret itu adalah Mesias yang menanggung dosa mereka. Tapi persoalannya adalah dia tidak mau membuka hatinya. Kadang orang menolak Kristus, berkata kepada kita, kalau Yesus itu Tuhan di mana? Tolong tunjukkan di Alkitab lah. Dari Alkitab.
Dia sendiri ngomong, akulah Tuhan, sembahlah aku. Kalau bisa ketemu ayat ini, gitu. Itu banyak orang janji sudah mau ikut loh. Gitu loh. Udah banyak orang janji mau ikut. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Yesus sendiri sering berkata, akulah dia. Ketika dia menceritakan perumpamaan di dalam perjanjian lama, dia berkata, akulah dia. Pernah satu kali dia menunjukkan satu perbuatan yang tidak biasa dia lakukan. Biasanya kalau orang sakit, dia bangunlah. Tetapi ketika ada dia di dalam rumah, ada orang menurunkan apa? Menurunkan orang sakit dari sotoh rumah dari atas begitu. Yang nonton orang Farisi, ahli Taurat nonton, sengaja saat itu Yesus bilang apa? Bangunlah. Dosamu sudah apa? Diampuni. Bukan hanya dia meniadakan hari Sabat menurut orang ahli Taurat dan Farisi itu. Tapi dia menyamakan dirinya dengan siapa? Tuhan. Siapakah yang bisa mengampuni dosa selain Tuhan sendiri? Ya kan? Kali itu sengaja dia demonstrasikan itu. Dosamu sudah diampuni. Wah, kaget. Apakah mereka mau percaya? Tidak. Persoalannya adalah apa? Mereka tidak mau membuka hati. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Mereka yang sudah di gerbang timur. Mereka sedang menunggu upah. Berbahagia. Kenapa berbahagia? Ya. Kalau hidup panjang, akhirnya kita memalukan Tuhan. Hidup panjang kita kalah dengan kedagingan kita. Untuk apa hidup panjang? Benar nggak? Ya. Kalau akan jatuh di depan, akan memalukan Tuhan. Untuk apa hidup panjang? Semuanya itu akan mengurangi upah kita di surga. Kalau memang kita akan kalah dengan kedagingan kita. Kita akan menyandung orang dengan hidup kita. Kita ibarat menutup pintu surga bagi orang. Dari hidup kita. Tuhan, Engkau yang tahu masa depan hidup saya. Panggil saya. Di jemaat Korintus, Paulus berkata kepada satu jemaat yang hidup dalam percabulan, kita serahkan kepada iblis supaya binasa tubuhnya, rohnya diselamatkan. Bisakah kita berdoa seperti itu? Bisakah kita berharap seperti itu? Tuhan yang tahu masa depan. Jangan sampai di depan saya memalukan Engkau, Tuhan. Sebelum itu terjadi,
panggil saya. Koma murni. Dia sudah beristirahat. Dan dia menunggu segala upah yang akan Tuhan berikan kepada dia. Dia bijaksana. Dia ada di dalam jemaat. Dan semua yang dilakukan jemaat ini, setiap jiwa yang dimenangkan oleh jemaat ini, terhitung kepada dirinya. Karena dia bagian dari dalam jemaat ini. Bagaimana kita? Apakah kita bijaksana juga? Apakah kita sudah diselamatkan dan kita masuk ke dalam jemaat yang benar untuk ada di dalam jemaat yang benar? Berbahagialah mereka yang mati dalam Tuhan.